Syukran jazakumullah atas subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Akun Ahmad Zulkarnain. Oh ya. Tuh, jadi ibunya itu suka kesemutan, Pak, kalau megang agak lama, seperti saat naik motor ataupun megang HP ataupun saat mandi megang sabun aja bisa kesemutan, Pak. Bisa kesemutan, gitu. ya. Itu zaitun ya, Pak? Ya, betul ya. Zaitun. Jadi kalau seperti itu mungkin sudah sudah kronis ya. Kronis. Jadi udah nanti dia akan hilang rasa, megang sesuatu kayak nggak kepegang sampai akhirnya jatuh ya. Dan itu sudah kronis, sebaiknya memang segera di treatment Pak Ahmad tadi ya. Iya. Orang tuanya khususnya ibunya ya. Tadi alurnya difahami ya, dijaga dulu pola makannya, menu makan dan minumnya terutama ya. Yang namanya goreng sama bakar itu udah nggak boleh tuh. Kalau sudah seperti itu bukan lagi dikurangin, tapi nggak boleh ya. Jangan, pokoknya tinggalin aja. Jadi rebus kukus aja, rebus kukus, dipepes, ditim, dipindang, di sup, dilalap ya. Insya Allah itu masih bisa lah dikonsumsi. Terus minum air putih diperbanyak, dibalur dengan MHS hangat ya, dihangatkan dulu MHS-nya, dibalur di seluruh tubuh sesering mungkin ya, dari seluruh tubuh ya, dari kepala sampai ke seluruh tubuh sesering mungkin ya, dibalur. Nah, dikonsumsi deh tuh herba-herba yang tadi saya sebutkan. Kalau untuk orang tua, pastikan Deep Squat ini jangan sampai enggak ya, bukan nggak boleh gamat, karena memang sistem absorpsinya sudah pasti akan jauh lebih baik kalau menggunakan Deep Squat gitu ya. Nah, zaitun itu tadi ya, zaitun untuk orang tuanya Pak Ahmad tadi, 1 sendok makan 2 atau 3 jam sekali. Pastikan minum zaitun 1 sendok makan 2-3 jam sekali. Boleh dicampur dengan air hangat, diaduk dulu sampai benar-benar larut baru diminum. Ya. Nah, terus tadi karena memang sudah usianya juga mungkin sudah tua ya, di atas 50 mungkin ya orang tua Pak Ahmad. Pegagan atau teh centella itu yang terbaik tuh ya, sekaligus untuk merapikan sistem persarafannya, untuk regenerasi, jadi juga bisa untuk melancarkan peredaran darah. Assalamualaikum, Pak. Jika sudah bermasalah di pembuangan dan peredaran darah, mana sebaiknya yang diprioritaskan untuk diobati, dan herba apa yang sebaiknya dikonsumsi dahulu? Nah, ya, terima kasih ya Bunda Afia nih ya. Ya. Sama namanya dengan anak saya, berarti Afia. Ya. Jadi semoga Bunda Afia selalu menyimak tema-tema kita di setiap Kamis ya. Ada saya dan ada juga mungkin dari tema Umi Sabil dan yang lainnya. Kalau konsep yang saya selama ini jalankan ya, mau dimulai kepada orang yang sedang sakit ataupun yang hari ini masih sehat ya, tetapi dia mau membersihkan ya, ibarat kayak rumah, walaupun rumah itu bagus, indah, bersih ya, setiap hari kan pasti dibersihin ya, disapu, dipel gitu kan, kacanya dielapin gitu ya. Nggak nunggu sampai bener-bener kotor dulu baru, itu pasti akan lebih ribet, lebih sulit, lebih repot, lebih susah ngebersihinnya dibandingkan kalau rutin setiap hari dibersihkan. Nah, sama, kalau boleh saya sarankan seperti tema-tema sebelumnya, apapun penyakitnya atau yang hari ini dalam kondisi sangat sehat dan bugar, tapi untuk clearance ya, jaga-jaga lah ya, preventif lah ya, itu sebaiknya dengan steam fiber dulu ya. Menu makannya diperbaiki ya, total diperbaiki, menu makan, minumnya juga diperbaiki ya, kualitas stresnya juga diperbaiki, pastikan olahraganya rutin, tidurnya deep sleep ya, yang nyenyak gitu kan, nggak perlu panjang ya, sebentar, yang penting nyenyak ya, berkualitas tidurnya ya, jagain kualitas mentalnya, kualitas psikisnya, apalagi kondisi pandemik ini banyak cerita-cerita yang hoax mungkin ya, berita-berita yang nggak bisa dipertanggungjawabkan ya, jangan terpengaruh dengan kayak begitu-begitu ya. Terus dimulai dengan steam fiber ya, steam fiber 10 hari saja ya, insya Allah semua masalah yang hari ini akan kita bahas, semoga Allah mudahkan ya. Tidak sedikit pasien-pasien yang pernah saya tangani, belum kepada penyakit spesifiknya, masa 10 hari konsumsi steam fiber itu ya sudah Allah sembuhkan. Tidak sedikit yang seperti itu, yang sudah lancar BAB-nya, yang sudah lancar peredaran darahnya, yang sudah sistem perlistrikannya juga
ada saya punya pasien stroke gitu kan, belum saya berikan herba khusus spesifik untuk stroke-nya, baru konsumsi steam fiber. Kebetulan beliau juga belum terlalu payah untuk beraktivitas ya, artinya stroke-nya masih stroke ringan, masih belum payah dalam artian buang air besarnya di tempat tidur, makannya di tempat tidur dan seterusnya, masih bisa lah bergerak sendiri. Nah itu dalam waktu belum sampai 10 hari sudah Allah sembuhkan, itu tidak sedikit yang seperti itu ya. Jadi saran saya Bunda Afia, dimulai dengan steam fiber aja 10 hari ya. Pagi minum 1 cangkir, siang minum 1 cangkir atau sore, nah malam mau tidur minum 1 cangkir. Lakukan selama 10 hari ya. Ingat tadi ya konsepnya, menu makan, minumnya dijaga, jangan lalai di situ. Insya Allah nanti yang dikeluhkan Allah berikan kemudahan untuk sembuh ya. Kalau memang belum ada kesembuhan, belum ada perubahan ya, konsultasi lagi, baru nanti di hari ke-11 dan seterusnya spesifik kepada apa yang diperlukan. Assalamualaikum Pak Madi, untuk tangan dan kaki yang berkeringat sebaiknya konsumsi herba apa saja? Sering berkeringat nih Pak. Terima kasih. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Pak Imam Fadil ya. Tadi sempat kita singgung, tapi memang temanya belum masuk nih ya kepada sistem hormonal ya. Yang walaupun mungkin bagian berkeringat itu juga bagian dari pembuangan ya, tapi nanti ada hubungannya dengan kelenjar keringat atau kelemahan dari organ terkait ya. Misalnya orang yang sering berkeringat telapak tangan dan kaki ya, itu juga hati-hati dengan jantungnya yang lemah ya, atau orang yang lemah jantung diindikasikan terlihat telapak tangan dan kakinya mudah untuk berkeringat ya. Nah, jadi saya tidak tahu Pak Fadil ini lemahnya di mana ya, entah di jantungnya atau kelenjar keringatnya. Tapi secara umum yang sering saya dapati kalau seperti itu lemah jantung. Jarang sekali orang yang saya temukan itu kelenjar keringatnya bermasalah. Hampir jarang ya, walaupun bukan tidak ada. Tapi kalau kasus seperti itu hampir rata-rata yang saya temukan adalah lemah jantungnya. Nah, maka kalau lemah jantung tadi sudah saya urai ya, masalah peredaran darah, pembuluh darah dan jantung itu kaitannya dengan makanan ya. Berarti Pak Fadil hindari makanan yang berminyak, yang digoreng-goreng dan seterusnya. Perbanyak minum air putih, perbanyak makan ikan segar ya. Terus konsumsi deh herba-herba yang hubungannya dengan sistem peredaran darah ya. Supaya jadi yang disembuhkan bukan menghilangkan keringatnya ya, tetapi sumbernya apa ya? Keringat itu gejala ya. Jadi lemah jantung, maka Allah tunjukkan nih tanda-tandanya adalah telapak tangan dan kaki berkeringat gitu. Itu tandanya. Jadi yang disembuhkan bukan itu. Sama kayak saya kepalanya pusing ya. Pusing kepala itu bisa karena darah tinggi, bisa karena nggak punya uang, bisa karena semalam begadang ya, bisa macam-macam. Jadi yang disembuhkan bukan pusingnya, tetapi cari tahu kenapa saya pusing ya. Nah, jadi telapak tangan dan kaki berkeringat atau berkeringat di bagian-bagian tubuh tertentu, kalau memang indikasinya adalah seperti itu, berarti jantungnya yang lemah. Nah, dikuatkan jantungnya dengan herba-herba yang tadi sudah saya sebutkan ya. Saya ulang ya, herba untuk jantung dan sistem peredaran darah, sekaligus untuk semoga bukan kelenjar keringat ya. Deep squat, dosisnya 3 kali 2 kapsul, dikunyah ya, 2 pagi, 2 sore, 2 malam sebelum tidur. Mengkudu 3 kali 3 kapsul ya, 3 pagi, 3 sore, 3 malam. Mengkudu bisa atau boleh dicampur dengan kopi HNI, kopi HC atau kopi Sevel ya, di dalamnya juga ada mengkudu, itu bisa dicampur ya. Madu SJ, Prokumin haba sauda ya, atau haba sauda kapsul juga boleh, itu juga bisa untuk menguatin jantung. Zaitun juga bisa untuk menguatin jantung ya. Semoga terjawab Pak Fadil. Terima kasih. Baik. Oke, kita send. Assalamualaikum Pak, saya mau tanya, rekan saya berumur 37 tahun, sering mengalami muntah-muntah, mencret, perut rasa masuk angin, kakinya bengkak. Di dokter katanya bilang sakitnya gula. Sedangkan saat-saat ini yang bermasalah selalu di perutnya.
kalau boleh konsultasi, sakit apa ya sebenarnya rekan saya ini dan obatnya apa Pak? Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Herlina ya. Herlina, ini harusnya temennya langsung ya supaya jadi jangan katanya. Terus tadi juga kata dokter katanya diabetes, nggak bisa dia penyakit itu dibilang katanya. Jadi harus memang difiksasi. Ya, sekarang sudah canggih ya dunia kedokteran modern ya. Jadi sebaiknya memang di general check up atau di check up dulu ya. Iya. Kondisinya seperti apa, diperiksa darahnya, kondisinya seperti apa. Kalau memang dia beneran diabetes, betul sekali ya, karena orang terkena diabetes ya atau gula darah ya, sistem darahnya itu sudah tidak lagi baik gitu kan. Nah, maka orang-orang yang diabetes itu penyakit penyertanya itu macam-macam ya. Jadi itu yang sakit sebenarnya bukan lambungnya, bukan muntah-muntahnya, bukan mencretnya, tetapi karena memang diabetes. Ini kalau benar dia diabetes ya, tapi dipastikan aja dulu, semoga bukan diabetes ya. Karena kalau memang diabetes, yang harus disembuhkan diabetesnya dulu, baru nanti penyakit penyertanya itu akan berangsur hilang ya. Jadi orang terkena diabetes itu bisa impotensi ya. Ada juga yang tidak impotensi tetapi dia katarak. Ada juga yang tidak katarak tetapi seperti tadi itu dia diare atau mencret padahal tidak keracunan. Kadang-kadang bukan hanya makanan salah aja dia mencret, tetapi makannya benar aja bisa aja dia mencret. Kenapa? Karena memang sistem persarafan di wilayah pencernaan itu sudah terganggu ya. Ada juga orang yang terkena diabetes itu kena livernya. Ada orang kena diabetes gagal ginjal. Ada orang kena diabetes itu serangannya ke jantung. Ada orang kena diabetes dia ke saraf, maaf ya. Jadi halusinasi, jadi lupa ingatan ya. Nah, itu jadi macam-macam. Maka pastikan beneran nggak itu temennya itu terkena diabetes ya, pastikan cek laboratorium dulu ya. Kalau memang bener diabetes ya dibenerin, disembuhkan diabetesnya, bukan penyakit perutnya tadi ya. Nah, semoga sih bukan diabetes. Kalau memang bukan diabetes ya, masalah pencernaan yang lebih dominan ya. Kalau dia sering mual, sering muntah-muntah, kalau ini beneran pencernaan ya, bukan diabetes. Sampai mencret, itu pasti masalah psikis tuh, stresnya terlalu berat ya, stres yang berkepanjangan, bahkan mungkin maaf sudah masuk ke depresi ya, jadi tingkatannya sudah lebih tinggi daripada stres ya. Biasanya orang-orang yang stres nggak bisa dia kontrol, dia depresi, lebih cenderung yang diganggu adalah sistem pencernaan, makannya nggak berselera atau bisa makan tapi nggak bertumbuh ya, muntah-muntah, kembung, mual, mencret ya, sampai sakit rasa perutnya, asam lambung naik, itu karena memang dia stresnya berkepanjangan atau mungkin maaf depresi ya. Nah, mudah-mudahan itu jauh lebih mudah untuk disembuhkan dibandingkan kalau diabetes ya. Semoga terjawab ya Ibu Herlina, mohon maaf kalau tidak mengena jawabannya. Ya. Terima kasih. Baik. Ini Pak, saya pernah kakinya pernah remuk Pak, terus ditambah ginjal saya kecil sebelah, sering merasakan pusing, kesemutan, kaki bengkak, pinggang pegal, tulang belakang saya juga sakit. Saya sudah konsumsi herba HNI seperti gamat, prokumin, N-green, kopi sevel atau HC, madu SJ, harumi. Sebaiknya herba apa saja yang diminum Pak? Terima kasih. Mungkin belum ada perubahan gitu Pak setelah. Ya, terima kasih ya Ibu Dina ya. Ibu Dina ya Pak? Iya, Ibu Dina. Ya, kalau bicara tadi tentang tulang remuk, kayaknya nggak ada hubungan ya dengan keluhannya ya, karena itu struktur tulang. Begitu juga dengan struktur ginjal yang maaf tadi kecil sebelah, karena memang sudah seperti itu struktur yang Allah berikan mungkin sejak lahir ya, tidak bisa dirubah ya. Dengan minum herba nanti balance, jadi ginjalnya yang satu membesar atau yang lebih besar jadi mengecil, jadi seimbang, itu kayaknya nggak mungkin bisa ya. Artinya disyukuri aja, diterima aja dengan kondisi yang seperti itu. Tetapi kalau perkaranya tadi sering pusing, terus kondisi-kondisi yang saya fahami itu tadi adalah cuma masalah gejala ya, dan penyebabnya atau sumbernya bisa macam-macam ya, bisa karena memang tadi fungsi ginjal, bisa juga karena kurang tidur, bisa karena memang punya masalah dengan
pencernaan dan seterusnya. Jadi herbal yang dikonsumsi juga sudah cukup banyak tadi ya. Iya, Pak. Sudah cukup banyak, tinggal coba diperhatikan lagi. Kalau saya selalu merujuk kepada konsep dasarnya dulu ya. Jadi Bu Dina, mohon maaf, menu makannya memang udah benar atau belum ya. Kadang-kadang kita tadi ya bergantung kepada herba. Tidak sedikit pasien-pasien saya yang, Pak, saya sudah minum banyak herba kok masih begini begitu. Tapi setelah saya cross check, maaf ya, bukannya tidak percaya, memang ini cara saya untuk meng-cross check kebenarannya ya. Dan ini khusus juga ya buat teman-teman terapis atau agen-agen, leader-leader, top-top leader yang sudah juga berani meresepkan herba kepada pasien dan tiba-tiba pasien komplain, mohon maaf, jangan mudah percaya begitu juga kepada pasien-pasiennya yang mungkin harus di cross check, benar nggak minumnya sudah banyak? Jawabannya banyak itu harus jelas ya. Banyak itu udah berapa gelas, tanyain ulang gitu kan. Udah banyak, oh ya berapa gelas Bu sehari, berapa gelas Pak sehari. Jadi pastikan supaya kita nggak nerima begitu aja alasan dia tidak signifikan perubahannya. Makan buah dan sayurnya sudah belum? Sudah. Tanyain ya, satu hari itu apa aja yang dimakan ya, satu minggu ke belakang itu apa aja yang dimakan. Terus gorengan sama bakar-bakaran gimana? Masih dimakan nggak? Perintahnya misalnya nggak boleh lagi dimakan, tapi dia jawab udah dikurangin sih. Nah, dikurangin dengan tidak boleh kan berbeda ya. Nah, maka itu juga harus dipastikan. Nah, untuk Ibu Dina mohon maaf ya, coba diperhatikan nih menu makannya udah bener atau belum, minumnya udah bener atau belum ya, porsinya sudah tepat atau belum. Kalau belum, itu mungkin juga sebagai penyebab tidak signifikannya perubahan ya. Jadi banyak orang-orang mengkonsumsi herba, ini bab herbalogi ya, kalau pernah beberapa awal-awal dulu ya, bab herbalogi. Kalau misalnya kita mengkonsumsi herba tapi herbal itu tidak berkesan, tidak ada perubahan yang signifikan, banyak penyebabnya. Yang pertama, dia cuma coba-coba. Ya, itu nggak bakalan herbal itu berfungsi di tubuh ya, karena cuma ngikut-ngikut doang ya, karena nggak enak yang nawarin temen, yang nawarin ustadznya, yang nawarin tetangganya. Ini nggak bakalan ada perubahan ya. Jadi memang harus benar-benar yakin ya, harus benar sungguh-sungguh untuk mencoba menggunakan treatment dengan herba. Jadi nggak boleh coba-coba. Mindsetnya itu harus benar dulu. Yang kedua, harus tepat ya. Jadi walaupun herbal itu konsepnya apa aja bisa jadi obat gitu kan, bener ya, nggak akan ada efek samping, nggak ada overdosis ya. Orang darah tinggi misalnya minum pegagan bisa aja, orang darah tinggi minum harumi bisa aja. Tapi kalau lebih tepat itu jauh lebih baik ya, lebih akurat ya. Nah, jadi harus tepat. Nah, tepat ini kan berarti harus konsultasi nih dengan ahlinya ya, oleh herbalis konsultan ya, atau memang yang paham lah di bidangnya ya. Yang berikutnya harus istiqomah ya. Artinya nggak boleh sekali-kali minum gitu kan, 2-3 hari minum, nanti hari keempatnya bolong. Nah, nggak istiqomah, nggak berterusan. Ini juga berpengaruh kepada potensi atau tidak itu herba di dalam tubuh. Yang berikutnya dosisnya ya. Kalau saya berat badannya 90 gitu kan, konsumsi herbanya cuma 2 pagi 2 malam. Itu mah untuk dosis anak TK, anak SD yang nggak bakalan cukup untuk saya gitu ya. Jadi lebih baik berlebih daripada kurang ya. Kalau berlebih nggak dibutuhkan oleh tubuh, dia pasti akan jadi zat atau bahan lain atau keluar dari tubuh. Tapi kalau kurang, ya itu akan mengurangi juga potensi kesembuhan dari herba itu sendiri ya. Yang berikutnya harus banyak minum ya. Nah, ini udah konsep, nggak bisa kalau orang minum herba nggak banyak minum ya, dia tidak bakalan ada potensi. Kenapa? Karena itu tadi yang saya analogikan, seperti orang yang membersihkan kotoran di kamar mandi atau di dapur ya, dia tidak cukup hanya disikat, dia harus disiram dengan air sebanyak-banyaknya. Nah, tubuh tidak akan potensi herba apapun banyak masuk, tetapi minumnya kurang ya. Nah, jadi seperti itu Bu Dina, semoga terjawab ya, mohon maaf kalau tidak terjawab. Ya.